Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Lapandewa, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lapandewa, yang terhormat Bapak Kepala Desa Lapandewa dan Lapandewa Jaya, yang kami hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidik yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati kedua orang tua mempelai serta kedua mempelai yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini di tempat yang sangat luar biasa ini, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal ini dapat terjadi dan terwujud tentu atas izin dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Saudara Ruslan, alhamdulillah sekarang sudah berstatus sebagai seorang suami, dan Saudari Fitri berstatus sebagai seorang istri. Tentu di dalam kita membina rumah tangga, semua orang ingin merasakan kebahagiaan, kedamaian, yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan untuk merasakan kebahagiaan dan ketenangan di dalam berumah tangga, yaitu antara istri suami diutamakan menjaga perkataan. Perkataan itu usahakan yang kita keluarkan itu adalah kata-kata yang baik. Karena apa? Seenak apapun makanan, semanis apapun minuman, ketika hal itu disajikan dengan hal yang tidak bagus, kemudian diiringi dengan kata-kata yang tidak enak, maka tentu kita tidak akan tenang ataupun tidak akan enak merasakannya. Salah satu contoh, bersama ke koni pogonto deh. Nah, bersama ke pogonto, kamain ka kantolo aso. Pasti walaupun teh yang manis itu akan terasa pahit. Tetapi kalau kita mencontoh di dalam majelis seperti ini, ketika kita disajikan teh, ada kuenya juga, dipersilakan. No kapomo polibu-libu, tukal wajahake sama-sama. Kan mau di nomor hukum berarti. Jadi karena ketika hubungan istri dan suami itu tidak bagus, akan berefek kepada hubungan-hubungan yang lain. Termasuk ketika kita dikaruniai seorang keturunan, dikaruniai anak keturunan, itu akan berdampak. Saya cerita saja, kita ambil hikmahnya. Ada seorang suami dan seorang istri itu, mereka memiliki seorang anak. Tiba-tiba itu anaknya kejang-kejang. Mereka kaget. Kenapa ini si anak? Makanya mereka panggil itu orang-orang tua. Pipaku epon kakamami kasih piring-kurengku minah leon. Bunda mancuan no puntorin. Pokok to ita enak ko jahakin mo bohaki isinan aman. Kadi pipong kapukas. Buburin kan ko pipinain. Cakin am tabuy mono penaim ko vineno. Baram ko siki asut jumoge may biduan hawe mo sa sundao. Pipong kakas. Ternyata bukan juga. Tetapi anak ini masih kejang-kejang terus. Akhirnya mereka pergi memanggil tim medis, yaitu orang-orang yang berperan di dalam rumah sakit ataupun di puskesmas, dipanggil, tolong periksa dulu anak kami ini, dia kenapa. Ternyata ketika diperiksa oleh perawat itu, ini anak ternyata keracunan asap rokok. Orang bertanya-tanya, ini anak kecil seperti ini, apa bisa dia menghisap rokok? Tidak mungkin. Ditanya lagi, jangan sampai bapaknya ini merokok di samping anaknya. Saya jaga ini anak kecil, saya pecandu rokok, tapi kalau saya merokok itu pergi di tempat-tempat yang jauh. Tetapi anak ini kenapa dia bisa keracunan asap rokok? Dia terkejut si bapak. Ternyata penyebabnya itu dia keracunan lewat air susu ibu. Bagaimana prosesnya? Ternyata ibunya sebelum menyusui anaknya sudah didahului oleh bapaknya.
hikmah yang perlu kita ambil. Makanya kalau kita kecanduan merokok tidak dilarang. Maaf ya saya. Kita tidak dilarang merokok, tetapi ketika kita memiliki anak kecil itu kita harus hati-hati. Jangan sampai seperti cerita ini bisa berakibat fatal. Olehnya itu segala sesuatu memang kita memiliki hobi ataupun keinginan masing-masing, tetapi perlu kita musyawarahkan atau pohojasi antara suami dan istri, hal ini apakah bagus atau tidak. Kita tidak bisa suami memaksakan kehendaknya sendiri, begitupun juga istri tidak bisa memaksakan kehendaknya sendiri. Kemudian selanjutnya Ruslan ini minat Yambo kayak buru. Oh Yambo luar biasa. Pernikahan seperti ini dapat terwujud karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengambil pelajaran lagi, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu, Ambon itu dilanda oleh gempa yang berturut-turut. Betul tidak? Pernah rasakan gempa di Ambon? Mungkin sampai sekarang pun juga masih terjadi. Dan itu kadang sudah bisa diprediksi oleh para pakar BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Tetapi hal itu bisa terjadi karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pakar BMKG mengatakan bahwa sebentar akan terjadi gempa di Ambon, dan kadang terbukti itu bisa terjadi gempa. Tetapi yang memiliki pakar-pakar ataupun keahlian bukan cuma ahli BMKG, tetapi ahli-ahli yang menikahkan, termasuk dari KUA juga memiliki ramalan yang tidak bisa meleset. Ya, sedikit lagi. Kenapa? Kalau BMKG mengatakan bahwa akan terjadi di kota Ambon, maka para ahli pernikahan akan mengatakan kalau siang ini terjadi pernikahan, kemungkinan sebentar malam akan terjadi gempa bumi lokal. Dan luar biasanya, gempa lokal itu tidak sekeras gempa bumi yang terjadi di Ambon. Tetapi sekeras-kerasnya gempa bumi di Ambon tidak berpotensi tsunami. Tetapi kalau gempa lokal ini sudah bisa dipastikan berpotensi tsunami. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah nasihat yang disampaikan dan mohon dijadikan pelajaran dan renungan. Selanjutnya kita tutup acara prosesi akad nikah hari ini dengan membaca